Oke, udah Bang, silakan. Oke, ya, shalom semua. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman. Malam ini kita lanjut belajar. Kalau tidak selesai malam hari ini materinya, kita sambung hari Sabtu malam ya. Jadi ada jeda 1 hari untuk teman-teman bisa baca lagi supaya pas Sabtu malam, kalau ini materinya tidak selesai, pas Sabtu malam di dalam real love, teman-teman sudah dapat gambaran untuk lanjut ya. Oke, kita mau sedikit bahas yang Bang Ino rasa bukan hanya untuk anak muda saja ya. Mungkin sudah lihat judulnya, hati-hati pengaruh iblis masa kini atau modern? Masa kini, oh ya. Hati-hati pengaruh iblis masa kini bagi anak muda. Tapi sebenarnya nanti kalau kita belajar, kita akan paham bahwa ini sih bukan cuman untuk saya anak muda, tapi juga untuk papi mami, om tante, pokoknya untuk abang-abangku juga. Bukan hanya untuk saya yang masih sekolah, kuliah, tapi ini untuk semua orang sepertinya. Ya, doa Bang Ino, teman-teman akhirnya punya pemikiran seperti itu. Kita mau baca satu bagian Alkitab, tidak banyak, hanya 20 ayat saja. Nanti siapa yang boleh bantu Bang Ino baca ya? Dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Siapa yang bersedia baca? Ada 20 ayat ini. Ada yang bersedia? Ada Maria Sau, ada... Ini Bang Ino agak susah lihat layar ini. Biasa mata ya. Maria Sau ada, Tresia ada, Felicia ada, Ivan. Siapa yang bersedia baca ya? Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ada yang bisa bantu? Oke, aku boleh Bang. Yuk, silakan baca. Markus 5 1 sampai 20 TB saja, terjemahan baru. Markus 5, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 5, siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. 11 adalah ayat 11 adalah
Di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 12. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, pada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, terima kasih Boy. Terima berkat kebaikan Bapa karena melayani orang-orang kudusnya. Jadilah semua yang baik dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, pasti sudah pernah ya mendengar cerita ini. Bahkan mungkin pernah juga dibahas, mungkin dengar khotbah atau dibahas dalam kelompok-kelompok kecil, mungkin waktu pemuda atau remaja. Nah, tadi kita sudah baca dampak dari apa-apa yang roh jahat itu bisa lakukan terhadap manusia. Dan sampai sekarang pun kita masih bisa lihat kok hal-hal seperti itu. Ya, dengan media sosial sekarang kan kita bisa dapat dari platform manapun ya. Istilahnya itu kerasukan. Kita bisa tonton, kita bisa perhatikan orang-orang yang kerasukan itu kayak gimana sih. Ya, dan kalau kita mau jujur, kalau kita lihat itu ngeri kan. Kita rasa ngeri kan menyaksikan orang-orang yang kerasukan itu. Nah, bayangkan ini seorang pria ini dia berteriak-teriak, bahkan tadi yang paling bagi Bang Ino ya, rantai itu di tangan dan di kakinya itu diikatkan gitu, tapi bisa putus. Ini rantai besi, bukan kayak film-film gitu kan, diikat dengan tali apa gitu. Ini rantai besi, tangannya di rantai besi. Orang-orang di situ kan tidak mau diganggu kan, pasti dia tuh kan mengganggu orang, dan posisi tempat orang pria ini kan di pinggir daerah pantai. Nah, bisa jadi sama seperti kejadian dengan waktu Yesus dan murid-murid turun, dia bisa aja mengganggu orang-orang kan.
bisa teriak-teriak begitu, karena kita baca informasinya memang kerjaan dia berkeliaran kan, siang malam sambil berteriak-teriak. Bisa jadi kalau ada orang baru merapat ke pantai mungkin dikejar, ditakut-takuti, makanya dia dirantai tangan dan kakinya. Tapi nggak bisa loh, sudah berulang kali itu dilakukan, putus lagi yang di tangannya, yang di kakinya juga dia hempaskan, putus lagi. Dan itulah gambaran bahwa iblis atau kuasa kegelapan itu berusaha menghancurkan manusia. Nah, kalau kita bertanya begini, kenapa sih iblis itu kok berusaha gitu ya menghancurkan manusia, berusaha mengganggu manusia? Kenapa sih? Kita kan nggak pernah ya lihat anjing kerasukan setan gitu. Yang ada juga anjing gila karena rabies kan. Terus ayam kerasukan setan gitu. Kan nggak ada. Bang Ino ngebayangkan gitu. Kayak Bang Boy itu kan di rumahnya ada ayam, ada bebek. Terus Bang Boy misalnya malam-malam pas keluar, bebeknya kok suaranya bukan wek 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 tapi kukuruyuk. Nah mungkin Bang Boy langsung masuk ke rumah, tutup pintu. Waduh, bebek saya kerasukan ayam. Ya, baru di Alkitab ini kan kita lihat babi dirasuki iblis kan. Seingat Bang Ino selama nonton di TV atau media sosial belum pernah tuh Bang Ino dengarin ada berita bahwa kuda atau kambing kerasukan roh kuda gitu. Jadi harusnya kan kambing mbak, ini enggak dia. Mungkin itu orang yang piara kambing udah lari kayaknya terbirit-birit ya. Nah, hanya di Alkitab ini kan kita lihat bahwa roh jahat itu merasuki babi kan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih iblis kok seneng banget gitu loh mengganggu manusia, bahkan merasuki manusia sampai di luar kendali dirinya? Kenapa begitu sih Bang? Nah, malam ini semoga teman-teman bisa dicerahkan ya. Karena begini loh teman-teman, kita ini manusia kan di dalam Alkitab dikatakan kita ini kan diciptakan serupa dan segambaran dengan Allah. Nah, serupa dan segambaran. Nah, iblis itu kan malaikat yang dibuang ke bumi, malaikat yang mau melawan Allah, Lucifer, dibuang ke bumi. Dia mau melawan Allah, tetapi nggak bisa. Jadi manusia yang serupa dan segambaran dengan Allah, tetapi kekuatannya kan tidak seperti Allah, jadi target diganggu, jadi target digoda. Makanya mari kita ingat, kita ini serupa dan segambaran dengan Allah. Iblis paling suka ganggu kita. Jadi itu alasannya. Nah, kemudian yang kita lihat di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 ini yang terlihat oleh panca indera. Iblis itu mengintimidasi manusia, mengganggu. Secara panca indera kita bisa lihat, mata bisa melihat pria ini, telinga bisa mendengar teriakannya, kita bisa merasa takut pada waktu dia mungkin memandang gitu ya, menatap. Hati kita mungkin deg-degan, aduh mau gimana ini. Nah,
secara panca indera kita bisa lihat kuasa kegelapan itu bermanifestasi, istilahnya begitu. Kita bisa lihat dia intinya mau menghancurkan. Dari mana kita tahu? Dari akhir, di mana babi-babi itu lari dengan cepat. Di beberapa terjemahan lain dibilang karena iblis itu masuk ke dalam 2000 babi-babi itu di turunan tebing menuju ke danau. Itu danau Galilea ya teman-teman. Itu babi-babi itu lari dengan cepat terus terjun masuk ke danau itu dan mati lemas, mati karena tenggelam. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa motivasi iblis itu tidak ada yang baik. Motivasi iblis itu mau menghancurkan dan mematikan atau membunuh. Hanya itu motivasi iblis. Dan perhatikan, cara mati yang dibuat oleh iblis itu mati lemas, tenggelam. Berarti bukan tiba-tiba langsung game over. Enggak. Ada proses mati. Ada proses, kalau Bang Ino bilang penyiksaan nih. Bayangkan ya, misalnya Anda nggak bisa berenang, kecemplung di kolam gitu, terus nggak ada orang yang nolong, Anda berusaha naik, gerakkan tangan, gerakkan kaki, dorong ke atas, naik, muncul, Anda bernapas sebentar, tenggelam lagi, lama-lama nggak ada kekuatan, ya kayak gitu, itu namanya mati lemas. Kekuatan untuk melawan, untuk tubuh itu tenggelam, kita lawan, kita naik sebentar, tarik nafas sebentar, tenggelam lagi, lama-lama kekuatan habis, akhirnya lemas dan mati. Itu gambaran cara iblis untuk membunuh. Dia tidak tiba-tiba serta-merta. Oke, itu secara fisik ya. Secara fisik kita bisa lihat. Nah, yang Bang Ino maksudkan di sini yang mau kita bicarakan, dari cerita ini yang kita bisa lihat secara fisik, kita bisa menghindar kan? Ada orang kerasukan, kita bisa menghindar. Dan malam hari ini yang kita mau lihat dan kita mau sadari, tanpa kita tahu, sekarang ini banyak sekali orang Kristen itu sebenarnya dirasuki oleh iblis tanpa disadari loh. Bang Ino jangan bercanda dong. Enggak, Bang Ino nggak bercanda. Kenapa? Kita jangan memandang iblis itu sekarang itu kayak genderuwo. Ya, ada beberapa waktu yang lalu tuh Bang Ino mengusir ada seorang anak muda umur 17 tahun. Dia bersama dengan tetangganya itu, dia di Nias ya, di Pulau Nias. Dia dengan tetangganya itu ke hutan pohon sagu. Jadi mau ngambil sagu, ini anak muda ini ketangkap sama genderuwo. Jadi orang yang bersama dengan anak muda ini lihat bahwa punggungnya itu kayak dicakar-cakar, memang robek-robek kelihatan gitu. Itu yang Bang Ino bilang, kuasa kegelapan bisa dilihat secara fisik, dampak apa yang dia buat terhadap manusia kelihatan, dan anak itu tidak bisa ngomong akhirnya. Jadi ada yang menghubungi Bang Ino dari Nias itu, dia bilang, Bang, tolong Bang, ini ada yang telepon ini orangnya, dia kerja di rumah sakit. Jadi anak ini dibawa ke rumah sakit, tapi ini perawat ini tahu bahwa ini kan bukan medis, ini roh. Akhirnya dia telepon Bang Ino. Jadi Bang Ino lepaskan, dan dia nggak bisa ngomong, tapi di punggungnya sudah hilang itu bekas cakar-cakar merah dan lebam-lebam biru. Tapi begitu terlepas suaranya, terlepas ada kayak yang menyumbat di lehernya, dan akhirnya dia bersuara.
Nah, itu contoh ya, bahwa secara fisik, kasat mata, secara indera manusia kita bisa melihat itu. Dan yang Bang Inu bilang tanpa kita sadar ya, sebenarnya banyak loh orang-orang Kristen ini yang tanda kutip dirasuki oleh iblis. Mari kita lihat dampak ya. Dampaknya itu selalu merusak. Dampaknya itu selalu pelan-pelan akan mendiskomunikasikan. Mungkin istilah baru nih. Mendiskomunikasikan. Orang yang secara tidak sadar kehidupannya itu didiskomunikasikan, itu sebenarnya dia sedang dipengaruhi oleh roh jahat. Apa itu Bang? Gini loh, pernah nggak ketemu teman-teman yang kita bilang itu introvert, padahal bukan itu loh. Dia tidak mau ada dalam kebersamaan atau rame-rame. Dia pulang kuliah cuma mau ke kamar kos, pokoknya sendiri aja. Jangan salah loh, kalau mau diajak bicara, kita akan melihat dampak seperti pria yang dirasuki oleh roh jahat loh di Markus 5 ini. Coba lihat ya, bahwa pria ini, orang ini, dia tinggalnya di kuburan. Itu menggambarkan kesendirian. Itu menggambarkan loneliness. Jadi itu salah satu tanda kerusakan secara roh. Bang Ino tadi bilang iblis itu kerjanya nggak langsung potong leher mati, enggak. Dia membuat orang itu seperti babi. Itu tujuan akhirnya supaya orang itu musnah kan, mati. Sebagai bentuk pembalasan iblis kepada Allah. Karena kita serupa dan segambaran tadi yang Bang Ino bilang. Jadi yang pertama kita lihat, orang yang kerasukan roh di Gerasa ini dia loneliness loh. Dia senangnya lonely, dia senangnya menyendiri. Dan itulah iblis masa kini. Bermain di mana itu Bang? Perasaan. Apa penyebabnya? Banyak. Iblis bisa pakai macem-macem. Bukan yang seperti Bang Ino bilang pemuda di Nias itu genderuwo gitu. Enggak. Kalau yang begitu kita udah tahu kan, itu iblis sudah. Tapi kalau sikap kita menyendiri, sikap kita nggak mau kumpul orang-orang, hati-hati, itu cara kerja iblis pelan-pelan untuk menenggelamkan dan mati lemas, seperti babi-babi itu. Iblis itu dia tidak mau diam loh, iblis. Makanya dia minta kan sama Yesus, jangan usir kami. Itu ada babi-babi 2000, masukkan kami ke sana. Kenapa? Iblis itu nggak mau diem. Iblis itu bukan pemalas. Nah, satu lagi, kalau ketemu teman yang mager, ya hati-hati. Itu cara iblis untuk masuk ke dalam seluruh otot-otot dan perasaan, pikiran untuk mager. Hati-hati. Itu awal untuk tenggelam, mati lemas. Bang Ino nih main-main. Enggak, Bang Ino enggak main-main. Kan dunia modern sekarang. Dunia yang sudah begitu maju. Iblis kan tahu manusia berkembang, cara berpikirnya bagaimana. Iblis tahu. Dan dia bergerak di area pikiran memang. Kalau di hati nggak bisa dia. Ada Roh Kudus bagi kita. Jadi udah dua ya. Hati-hati dengan pengaruh iblis masa kini.
Kalau orang yang senangnya menyendiri, orang yang senangnya kesendirian gitu, hati-hati ya, iblis sedang membawa orang itu mati lemas, tenggelam seperti babi. Yang kedua, yang mager-mager, hati-hati, sekali lagi, itu juga pintu pembuka. Iblis akan menawarkan semua untuk membuat orang itu mager terus. Ada tayangan yang bagus, ada langganan gratis, ada kuota murah. Akhirnya mager lagi, mager lagi, mager lagi, kegemukan, overweight, jantung, mati. Nah, bisa dapat gambaran teman-temannya. Baru 2 nih. Dan semua ini ada di gambaran pria yang kerasukan, roh jahat. Itu secara fisik. Ini secara psikis, secara hati, iblis mulai bermain di situ sekarang. Pria ini ada di tinggalnya itu di pekuburan. Ada orang-orang yang seneng banget touching death. Ada orang-orang yang seneng banget berurusan dengan hal-hal yang seperti menyentuh kematian. Contoh, pakai kalung tengkorak, pakai kaos tengkorak, di kamar kos ada gambar-gambar kematian gitu. Salib, tetapi di salib itu ada tengkorak-tengkorak. Seperti grup band di tahun 80-90, namanya Guns N' Roses. Itu ada cover album mereka itu salib, tapi di seluruh salib itu ada kepala-kepala tengkorak. Itu namanya orang-orang yang touching death, orang-orang yang senang menyentuh kematian. Nonton film horor, tidak sadar kan? Padahal apa yang kita lihat, kita dengar, itu mempengaruhi hati, mempengaruhi kehidupan. Makanya sering mimpi buruk, sering lihat yang aneh-aneh padahal tidak ada. Karena seneng touching death. Itu tawaran dari iblis. Tinggal di pekuburan itu menggambarkan ada orang-orang yang hidupnya, ini pria ini kan hidup di pekuburan. Berarti dia ada di lingkungan kematian. Dia belum mati, tapi dying atau proses kematian. Dia baru dying, death in process. Dan dia senang di lingkungan itu. Iblis memberikan, kalau sekarang iblis memberikan segala sesuatu untuk mengakomodasi semua kegemaran akan kematian. Ya, dan biasanya itu disenangi oleh teman-teman yang di klub motor, ada pokoknya jaketnya itu gambar tengkorak lah. Intinya kalau yang tengkorak atau apa, itu namanya touching death. Nonton film horor itu touching death. Dan orang-orang itu sedang masuk dalam dying. Ada Bang Ino ketemu ada satu orang yang mimpi buruk terus dari kecil. Pas ditanya mimpinya apa? Dikejar harimau, dikejar buaya, terus tanya, kamu sekarang kalau nonton apa? Nonton film horor. Ya cocok. Itu namanya api diberi bensin namanya. Dan akhirnya orang itu hidup seperti orang linglung, kebingungan. Ya gitu deh. Jadi orang bingung. Sama kan pria yang kerasukan di Markus 5 ini. Bayangkan. Dia waktu bicara dengan Yesus itu yang kita perhatikan ada kalimat yang dia katakan, Yesus,
anak Allah yang maha tinggi. Kira-kira itu siapa yang ngomong? Suaranya nggak mengerikan. Ya orang-orang yang masuk dalam perangkap iblis itu sikapnya berubah-ubah. Hati-hati kalau Anda punya teman, orang itu temanmu itu sikapnya itu berubah-ubah. Hari ini begini, besok begini, lusa begini. Hati-hati loh itu. Dia bicara dengan Yesus jelas. Tapi kita baca di situ dia sering berkeliaran dan berteriak-teriak. Dia berkeliaran di mana? Dia berkeliaran di bukit-bukit, berkeliaran di pekuburan-pekuburan. Bukit-bukit itu menggambarkan, mengakomodasi kesendiriannya itu. Spirit yang dibawa oleh iblis untuk tetap sendiri itu ke bukit-bukit. Kemudian berkeliaran dari satu tempat kematian kepada tempat kematian. Dari komunitas yang tidak ada kehidupan, bicaranya semua yang tidak ada manfaat, kemudian ke kelompok-kelompok motor lah, hobi lah, obrolan yang tidak ada mengandung kehidupan. Itu namanya berkeliaran. Selalu touching death. Itu namanya mempercepat proses dying. Ujung-ujungnya apa, Bang? Ujung-ujungnya karena tidak ada kehidupan, selalu sepertinya rame kelompok, rame komunitas, tetapi hatinya itu lonely. Apa yang terjadi? Suicide, bunuh diri. Sama kan endingnya? Tadi jantung, mati. Belum pada waktunya, masih muda. Kemudian bunuh diri. Ada satu anggota dari grup K-pop, cari aja ya. Baru-baru ini selesai mereka konser, dia suicidal, melakukan bunuh diri. Lucu ya, baru selesai konser loh. Ini satu grup K-pop. Berarti gimana itu, Bang? Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Kalau gitu kita ambil pelajaran begini. Mungkin tampilan luarnya mewah, dia terkenal, banyak uang, disukai banyak orang. Tetapi hatinya lonely, iblis lagi itu. Dan akhirnya bunuh diri. Kembali kan iblis berhasil membawa orang itu tenggelam, mati lemas. Dan itu nggak tiba-tiba kan. Nah, nanti kalau yang nyatet nih, ya Bang Inu nggak tahu udah berapa. Udah 3 kayaknya ya. Udah 3 kayaknya. Jadi mari awasi kehidupan, lingkunganmu, komunitasmu, teman-temanmu. Jangan sampai ada yang touching death, menyentuh kematian. Ya, dari obrolan, dari tontonan, dari outfit, pakaian. Kan orang yang senang menggunakan atribut-atribut seperti itu, spiritnya itu memang bangga dengan kesangaran atau tengkorak-tengkorak itu. Padahal itu membawa mereka pada akhirnya ya juga jadi tengkorak, mati. Bang, kenapa begitu? Sekali lagi, Anda dan saya, teman-teman, kita semua ini manusia roh, sudah jadi manusia roh. Kalaupun kalaupun teman-teman nggak sepaham dengan Bang Ino, begini aja, manusia itu, unsur manusia itu kan roh, jiwa, tubuh. Kalau dunia memandangnya terbalik, tubuh, jiwa, roh. Tapi dalam kekristenan, roh, jiwa, tubuh. Itu di Tesalonika, ya. Cari aja, ketik aja di Alkitab elektronik, roh, jiwa, tubuh, nanti ketemu kok.
Artinya apa? Bahwa memang benar kehidupan manusia itu berawalnya itu atau core atau inti utamanya itu roh, bukan tubuh, roh. Nah, itulah yang berusaha dihancurkan oleh iblis. Ya, iblis masa kini. Pengaruhnya loneliness, apa tadi? Berkeliaran menyentuh kematian dari pergaulan yang ditonton, yang dilihat, ya. Apalagi sih Bang, kalau kita perhatikan orang yang kerasukan itu dia menyakiti dirinya, dia melukai dirinya. Dalam versi terjemahan yang lain ya, selain terjemahan baru, ada kata dipakai orang itu melukai dirinya dengan batu-batu tajam. Jadi kayak menggores-gores gitu. Melukai diri. Kalau sekarang gimana Bang? Pemakai narkoba. Saya nggak pakai narkoba Bang. Ya nanti. Intinya iblis mau memakai memakai panca indera kita, memakai kekuatan kita untuk menyakiti dan melukai diri sendiri. Kalau orang pemakai narkoba itu sering, Bang Inu lupa ya jenis apa, yang menoreh-noreh lengannya, terus mengambil darahnya untuk heroin kalau nggak salah. Dia nggak bisa beli karena mahal, akhirnya tangannya ditoreh-toreh, kemudian sembuh. Akhirnya sepanjang lengannya itu, lengan bagian dalam, itu semuanya seperti ada daging-daging tumbuh seperti kapalan begitu. Bang Eno pernah ketemu dengan anak muda seperti itu, lengannya kiri kanan itu sudah seperti itu, bekas dari torehan-torehan itu. Nah, waktu di Bandung, Bang Eno melayani istilah kami anak-anak raja. Mereka tinggal di jalanan, nggak punya uang, akhirnya menoreh diri mereka. Mereka menyakiti diri mereka, mereka melukai diri mereka. Itulah cara iblis. Tapi saya nggak narkoba, Bang. Saya nggak narkoba. Oke, pegang prinsip begini. Apapun yang saya lakukan, kalau itu arahnya menyakiti diriku, berarti saya sedang masuk dalam perangkap pengaruh iblis masa kini. Oke Bang, apa Bang? Supaya saya mau balik kanan. Saya nggak mau itu, saya mau balik kanan. Apa Bang? Begadang. Begadang itu Anda sedang pelan-pelan menyakiti dirimu. Nanti ada yang mikir gini, buktinya Bang Ino kalau di OS sampai jam 1, sampai jam 2. Bang Ino bukan begadang bukan begadang tanpa tujuan. Bang Ino begadang melayani orang-orang. Orang-orang apa? Orang-orang yang loneliness, pergaulannya touching death, sedang dying, proses menuju mati. Dan biasanya orang-orang gitu berkeliarannya kapan? Ya itu, after midnight. Itu jiwa-jiwa yang apa? Kalau bahasa zaman Bang Ino dulu, nelangsa. Jiwa-jiwa yang nelangsa. Jiwa-jiwa yang hampa. Kenapa? Ya, karena iblis. Kan dia mau bikin tenggelam, mati lemas kan? Tanpa sadar. Tapi saya ngerjain tugas Bang. Ya lain lah itu. Kan tugas. Bukan begadang sambil merokok, begadang sambil minum. Intinya semua tindakan kita yang menyakiti tubuh kita, itu cara iblis masa kini. Dia membuat kita tenggelam.
seperti babi-babi itu mati lemas. Dan akhirnya seperti belenggu, membelenggu kan, yang dibilang jadi addicted, kecanduan. Loh, ada orang yang nggak kecanduan minuman, tapi kecanduan begadang. Kenapa begitu bang? Allah bisa karena biasa, dan iblis tepuk tangan untuk itu. Begadang menyakiti dirimu, merokok menyakiti dirimu, minum menyakiti dirimu. Oh, saya nggak semua itu bang. Saya tidak semua itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan bang. Aduh Bang Ino, terima kasih. Saya nggak semua itu bang. Aduh haleluya. No. Tunggu. Apalagi bang? Workaholic. Gila kerja. Sama. Dampaknya apa? Merusak tubuh. Merusak otak. Ya kalau Anda masih 25, 23, 24, 27, it's okay, fine. But after 40, ketika umurmu di atas 40, baru muncul semua itu. Baru muncul semua, dying. Aduh, kenapa ya? Tulang belakangku kok pas cek, astaga. Bulan depan saya 40. Atau after 35 lah. Setelah 35 deh. Jadi jangan gembira. Saya nggak minum, saya nggak merokok, saya nggak begadang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sabar. Anda workaholic nggak? Karena semua orang yang workaholic, untuk mempertahankan dia bisa punya stamina, ada booster biasanya. Dan yang paling mau ambil jalan singkat, boosternya adalah A-vitamin. Apa tuh bang A-vitamin? Sabu. Itu A-vitamin. Itu bisa bikin seseorang. Jangan dicoba ya. Kalau Anda coba ini, Bang Ino cuma kasih tahu ini. Karena Bang Ino udah lihat orang yang pakai. Bang Ino kan kerjanya dulu di teknik sipil waktu di Bandung. Kami harus punya stamina dari pagi sampai pagi, nggak tidur. Bayangkan itu. Bang Ino pernah coba, paling kuat itu 2,5 hari. Begitu lewat tengah hari mau hari ketiga itu, aduh udah lemah. Nah biasanya orang ngeboosternya dengan A-vitamin, sabu-sabu. Dan orang yang pakai sabu-sabu itu juga dying kok. Semua organ dalamnya itu dirusak. Yang harusnya tidur, istirahat, jantung dipompa waktu itu. Paru-paru juga, lambung, ginjal, dan ujung-ujungnya ya dying. Seperti tadi yang pertama Bang Ino contohkan, jantung. Jadi workaholic juga pengaruh iblis masa kini. Tuntutan pekerjaan. Saya harus bekerja begini bang. Yes I know. But remember, iblis itu bukan pemalas. Dia akan terus menggoda. Dia akan memakai sistem kerja. Makanya kalau Anda perhatikan, teman-teman perhatikan, dunia sekarang kan lebih mengarah untuk menggunakan robot kan. Karena manusia kan sekarang berusaha untuk hidup sehat kan. Makannya makanan yang higienis, makan sayur-sayuran, bahkan ada yang orang-orang yang makan sayur aja itu vegetarian. Dan otomatis ya mereka akan menjaga tidur. Sementara usaha-usaha, bisnis-bisnis di dunia, industri-industri di dunia tidak mau. Mereka mau cepat. Akhirnya robot-robot kan mulai laku. Workaholic teman-teman.
Jangan tiap hari itu workaholic. Jangan. Kalau satu hari Anda begadang terus, jangan besoknya dipaksa lagi. Jangan. Ambil waktu istirahat. Saya bisa tidur bang, saya kerja sampai jauh malam, sampai subuh, nanti saya tidur deh. Nanti sekitar jam habis saya sarapan, jam 9, jam 10 saya tidur. Teman-teman, tubuh kita itu dirancang oleh Allah, itu ada timeline-nya. Kenapa Allah mengatakan dia memberkati manusia itu pada waktu dia tidur? Berarti ada timeline-nya. Kalau nggak percaya gini, teman-teman searching aja ya di Google, cari waktu tidur yang baik, berapa jam, berapa lama, kapan. Pasti akan dapat kesimpulan tidur malam itu kualitasnya beda dengan kita tidur yang kita robah jamnya jadi siang. Beda kualitasnya. Nggak ada istilahnya itu balas dendam. Oh, saya sudah begadang, nanti besok saya balas dendam. Biasanya nggak kerja hari Sabtu kan, tidur terus. Itu nggak akan memulihkan apa-apa. Karena tubuh kita sudah dirancang oleh Allah. Jadi yang terakhir untuk malam hari ini, workaholic. Jangan biasakan workaholic. 1-2 kali oke. Tapi jangan berturut-turut 3 hari. Ya, baru istirahat satu. Nggak istirahat, istilahnya nggak minta cuti 1 hari. Cuman istirahat saja 1 hari. Tapi di rumah ya kerja juga. Ngerapiin inilah, beresin ini, jalan-jalan. Ya sama aja. Besoknya kerja biasa, lusanya kembali lagi workaholic, lembur, dan Anda sedang menyakiti tubuh Anda. Seperti seperti orang di Markus 5 ini, dia melukai tubuhnya. Jangan lukai tubuh Anda dengan hal-hal yang tadi Bang Ino bilang. Kenapa begitu Bang? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Oke, untuk malam hari ini sampai di sini dulu supaya nggak panas kepala ya. Boleh dipegang kepala. Aduh Bang, jidatku udah kayak kompor ini Bang, udah panas ini. Ya makanya Bang Ino hentikan sampai di sini. Ya, udah 51 menit. Ya, kalau diterusin nanti terjadi konsleting nanti ada yang gitu. Jangan ya. Jadi Bang Ino juga nggak mau menyakiti tubuh Anda. Puji Tuhan, kita sambung nanti ya hari Sabtu waktu Real Love, Real Life. Kita kupas lebih banyak lagi hati-hati pengaruh iblis masa kini bagi kita, nggak usah bagi anak muda, bagi kita. Jadi nanti bisa cerita ke siapapun nanti hari Sabtu Real Love Real Life. Ajak temen, sama-sama dengan gadget Anda, sama-sama dengarkan. Kita lanjut ya hari Sabtu. Oke, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami belajar mengenal diri kami yang sudah Engkau jadikan. Tubuh kami adalah bait Allah, tubuh kami adalah bait Roh. Dan kami mau menjaga itu dengan hal-hal yang digoda oleh iblis. Dan kami percaya Engkau ada di dalam kami, Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau ada di dalam kami. Bapa Engkau ada di dalam kami. Kami percaya Engkau akan menolong kami, Roh Kudus. Memberikan kami arahan, bimbingan, untuk kami tidak memakai waktu kami untuk touching death. Kami tidak mau menyentuh kematian. Dan kami percaya juga Engkau Roh Kudus akan terus mengarahkan kami dan menghibur kami. Sehingga kami tidak menjadi makhluk yang
senangnya hanya sendiri. Kami tidak mau mengalami lonely. Kami mau bersosial dengan banyak orang. Kami tidak mau didiskomunikasikan. Kami mau menjadi terang. Kami mau menjadi garam. Kami tubuh. Kami anggota tubuh. Kami mau berfungsi. Ajari kami, Roh Kudus, dan ingatkan kami akan siapa Yesus bagi kami setiap hari. Kami akan lanjutkan kegiatan kami malam hari ini dengan baca Alkitab. Engkau memberikan kami hati, Engkau menginspirasi pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami dapatkan menjadi kekuatan bagi kami. Diberkati kami sepanjang malam hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.